Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, gue baru buat konten lagi, sekitar 2 minggu nggak upload ya. Ya, sekarang gue, ini backgroundnya agak beda, karena gue sedang di kampung halaman. Oke, gue akan ngebahas soal, ini khususnya untuk yang pengen pulang kampung atau mudik ya, atau ingin merantau ya, tapi bingung dengan jadwal-jadwal keberangkatannya. Di sini gue mau ngasih tips dan triknya ya, khususnya nanti akan menghindari calo tuh gimana ya, biar kita nggak terbujuk dengan calo gitu. Oke, gue akan berikan tipsnya. Nah, jadi sekarang tuh jasa pemberangkatan ya antar kota ya, bis sekarang tuh udah canggih ya, tentunya dengan adanya pelayanan via chat ya customer service. Nah, itu teman-teman, pertama kalau ingin mencari keberangkatan jadwalnya bis itu, tentu kita harus searching atau cari ya. Jangan langsung tiba-tiba ke terminal terus kita nanti kehabisan tiket. Nah, jadi langkah yang pertama ya yang gua lakukan adalah kita harus cari tahu informasi kapan pemberangkatan bis tersebut. Nah, gue sendiri naiknya itu bus Sinar Jaya dari Pulau Gebang ke Purwokerto karena memang udah sering lah ya gua langganan gitu pakai Sinar Jaya. Nah, dulu itu ya mungkin masih banyak kekurangan dan hal yang perlu dikembangkan ya, salah satunya customer service dan juga pengaduan. Itu sekarang udah cukup berkembang banget ya. Yang mana customer service ini udah bisa membantu para customer ya, tentunya yang ingin berangkat itu biar lebih tahu gitu jadwal-jadwalnya. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu. Pertama, bisa ke situs ya atau website ya, kapan waktu berangkat bus Sinar Jaya misalnya ya, dari Pulau Gebang ke Purwokerto. Nah, jadi sini bakal ada jadwal dan juga tarifnya. Oke, jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah cari tahu terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang perlu kita cari adalah kontak ya atau nomor telepon ya dari bisnya gitu atau agentnya ya. Nah, akhirnya gue dapet di sini, gue langsung tanya ya, karena gue tadi kan bingung ya. Ini juga ada beberapa teman gue yang pengen merantau atau pengen mudik, dia kan sendiri ya. Nah, dia tuh kayak masih bingung gitu. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, ini akan gue bahas ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja. Ini nomor, ini khusus Sinar Jaya ya, bisa dicatat. Ini untuk Sinar Jaya ya. Jadi CS pusat informasinya ya. Nah, ini dia akan ada link otomatis gitu. Halo tim Sinar Jaya, saya ingin bertanya. Nah, ntar bla 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 bla, kita akan dikirimi pesan bot ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk pengaduan juga ada ya. Nanti untuk pengaduan, jadi kemarin waktu gua datang ke kampung itu barang ketinggalan. Nah, akhirnya bisa kembali lagi, bisa gua samperin barangnya, dan itu mantep banget pokoknya. Pelayanannya udah mantep banget, udah amanah dan jujur tentunya. Nah, itu akan gue bahas di part selanjutnya. Jadi sekarang yang untuk kayak teman-teman yang belum bener-bener, belum mungkin ada dari desa ya, kayak gue kan dari desa merantau keluar kota yang mungkin masih takut. Yang pertama, kita hubungi customer service-nya ya. Nah, di sini dia jawab ya, selamat malam gitu. Jadi kita tanya dulu nih, mau nanya Kak, Pulau Gebang ke Purwokerto itu masih ada nggak ya malam ini? Nah, alhamdulillah pas pada saat itu tersedia. Nah, di sini kita perlu cari tahu nih, ketika kita ingin berangkat misal pagi atau malam itu jam berapa gitu. Kita perlu cek dulu jadwalnya. Oke. Jadi pertama di sini biasanya bakal ada nih ya. Nah, mulai dari pagi jam segini ya, biar kita tahu lah. Misalkan kalau dari desa kan jauh ke terminal ya. Nah, itu untuk memastikan aja. Oke. Di sini gue lanjut sampai jam berapa Kak gitu. Nah, ini akhirnya dijawab sampai jam 8. Nah, baik Kak, terima kasih infonya. Nah, jadi ini penting banget tentunya kita perlu nanya-nanya kayak gini karena biar nggak tersesat lah.
ya intinya kita bisa tahu lah, jadi biar nggak terlambat gitu. Karena sekarang bisa bis itu sesuai jadwal ya, kalau udah lewat hangus gitu, atau bahkan ditunggu. Karena sekarang untuk pemrosesannya itu beli tiketnya ya. Nah ini yang kedua nih yang akan gue bahas, yaitu untuk membeli tiket kita harus siapkan KTP dan juga nomor telepon. Nah tujuannya nanti untuk data, jadi sekarang udah agak ketat juga, jadi kita benar-benar aman lah intinya untuk barang-barang. Maka dari itu juga harus ingat kalau ada yang hilang nanti bisa ke pengaduan. Nah nanti untuk soal kehilangan barang ya, hal apa yang perlu dilakukan nanti gue akan bahas di video selanjutnya. Oke, jadi KTP yang kedua ya, KTP perlu dibawa dan juga nomor telepon karena untuk data. Oke, nah untuk menghindari calo ya, calo itu ternyata gue pikir udah nggak ada, ternyata memang masih ada. Nah untuk ketiga ya tipsnya untuk menghindari calo ya, kita harus bilang aja udah punya ya, biar nggak di markup harganya, karena seperti yang kita tahu kalau calo itu kan pasti harganya lebih tinggi ya. Maka dari itu kita bilang aja udah punya gitu, lalu kita tinggal ke pembelian tiket dari Sinar Jayanya atau ke bus lain gitu. Jadi gue kemarin ya bilang aja udah punya, dan akhirnya ya alhamdulillah harganya murah gitu, 120. Biasanya kalau yang gue tahu ada yang 150 sampai 170 gitu. Jadi intinya untuk step menghindari calo ya kayak gitu, kita bilang aja udah punya tiket gitu. Dan untuk pelayanannya ini udah mantep banget untuk Sinar Jaya. Jadi yang ini nggak cuma Sinar Jaya aja ya, karena ini gue juga nggak di endorse, ini cuman sharing aja pengalaman ya. Gue mereview bahwa sekarang tuh ketika ada apa-apa ingin mencari tahu, kita bisa ke customer service tentunya, karena banyak mungkin ya di Indonesia mengabaikan customer service yang mana takut nggak dibales gitu, lama jawabnya, padahal itu kita perlu coba dulu ya. Dimana di sini gue sangat membantu banget ya, ini sangat terbantu ini khususnya untuk gue yang kadang pemalu gitu, suka sendirian gitu, bingung nanya-nanya ke siapa. Gue kadang suka malu gitu kan, kalau malu bertanya sesaat di jalan. Maka dari itu gue cari-cari informasi di Google, di website ya, di Instagram juga ada. Tentunya kita harus cek-cek lah ya. Oke, sehingga gue dapat nomor telepon ini ya. Ini khususnya untuk yang suka naik Sinar Jaya, bisa dicatat, bisa tanya-tanya. Nanti untuk pelaporan pengaduan juga ada, dikasih nomornya ini ya, nomornya. Oke, jadi untuk pembelian tiketnya ini nomor ini ya, tidak bisa melakukan pesanan tiket, jadi cuman kayak informasi aja. Misalkan kayak gue ini kayak mau tahu dong jadwalnya malam ini ada nggak kayak gitu, dan masih tersedia. Jadi ini sangat membantu banget gitu. Pokoknya mantep untuk Sinar Jaya ataupun bus-bus lain yang servisnya cepat kayak gini. Tapi yang gue alami karena gue biasa naik Sinar Jaya ya, ini cukup oke lah, sama membantu. Dan setelah gue tanya juga ke tempat pembelian tiket pada saat itu, customer service ini akan selalu aktif sampai pemberangkatan bus itu sampai selesai atau habis gitu. Jadi ya mungkin kalau lebih bagus lagi 24 jam ya, tapi ya intinya itu udah bagus sih. Kalau memang sedang membludak ya di hari-hari raya, mungkin nantinya bisa diperbanyak lagi customer service ya, biar nggak slow respon gitu. Jadi biar fast respon nih, yang gue lihat ini fast respon banget ya. Jadi ketika gue langsung nanya-nanya langsung dijawab gitu, nggak sampai semenit gitu. Pokoknya mantep banget. Oke, gitu aja mungkin video kali ini untuk sharing ya, khususnya untuk yang ingin merantau atau pulang kampung. Kita harus tanya-tanya ya, cari jadwal tiketnya di website, harganya ya. Ketika sudah dapat nomor telepon ya tinggal dihubungin aja, tanya-tanya. Kita harus tanyanya yang sopan ya, dan juga yang santai aja, pasti nanti dijawab kok kayak gitu. Memang kalau lagi sibuk pasti ya low respon gitu, tapi sabar aja. Oke, jadi itu aja tipsnya untuk yang ingin pulang kampung ya, yang merantau ya. Jadi pertama, cari tahu jadwal tiketnya biar nggak salah ya ketika udah berangkat terminal. Terus hal yang perlu disiapkan beli tiket adalah KTP dan juga nomor telepon. Terus tips ngindarin calo ya, biar nggak di markup harganya, kita bilang aja udah punya tiket. Jadi gitu aja 3 tips ya. Dan nanti akan gue bahas ya soal
tindakan apa yang harus kita lakukan ketika barang kita ketinggalan di bis. Ya, tunggu di video selanjutnya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share and subscribe. Thank you. Dah. Wish.